Perlu kita ketahui Bapak Ibu sekalian, sebuah wilayah, sebuah negeri dikatakan negeri itu Islam atau negeri itu negeri kufur ditinjau dari syiar Islam yang ada di dalamnya. Negeri ini Islam karena ada syiar Islam yang digaungkan di negeri tersebut. Negeri ini dikatakan kufur karena sama sekali tidak ada syiar Islam yang muncul. Dan itu dilandaskan pada sikap Rasulullah alaihi salatu wassalam ketika beliau hendak memerangi satu kaum. Dalam hadis yang sahih ya, disampaikan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah memerangi satu kaum, dan kita tahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat, menegakkan salat dan menunaikan zakat. Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Aku diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala memerangi umat manusia sampai mereka mengatakan, mengikrarkan dua kalimat syahadat, menegakkan salat, menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalik asama minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Jika mereka sudah melakukan hal ini, maka mereka telah melindungi darah mereka, melindungi harta mereka, sehingga tidak boleh bagi siapapun untuk menumpahkan darahnya, mengambil hartanya kecuali dengan hak Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hendak memerangi satu kaum, maka beliau menunggu sampai datang waktu subuh. Jika terdengar suara azan, yaitu azan subuh, maka Nabi mengurungkan penyerbuannya, tidak jadi. Namun tatkala tidak terdengar sama sekali kumandang azan di waktu subuh itu, maka disitulah Nabi memulai menyerang mereka. Para ulama mengambil hukum dalam masalah ini bahwasannya syiar Islam itu adalah parameter untuk memberikan penilaian apakah negeri itu, kaum itu, wilayah itu Islam atau tidak. Dan dari sini kita mengetahui Islam tidaknya sebuah negeri bukan dititik beratkan atau dijadikan parameternya apa? Undang-undang. Makanya orang-orang Khawarij, orang-orang yang memiliki pemahaman radikalisme, bermudah-mudah memberikan justifikasi pada negeri kita ini sebagai negeri kufur, karena mereka menjadikan undang-undang pada negeri ini sebagai parameternya. Ketika mereka mendapati ternyata undang-undang yang ada di negeri ini adalah demokrasi, maka mereka mengatakan negeri ini kufur, pemerintahnya kufur, dan semua rakyatnya kufur, keluar dari Islam. Kalau seperti itu, berarti mereka sudah menghalalkan darah semua penduduk negeri ini. Konsekuensinya seperti itu. Ketika mereka meyakini dengan keyakinan yang batil tadi akan kekufuran atau kemurtadan penduduk negeri, maka tidak heran ketika mereka melakukan berbagai macam aksi bom bunuh diri atau yang semisalnya, karena mereka meyakini darah kita ya, yang selain mereka itu halal. Karena akidah yang salah tadi, keyakinan mereka yang mengatakan kita ini sudah keluar dari Islam.
Nah, ini pemahaman mereka. Padahal pemahaman yang benar yang disampaikan oleh para ulama kita, sebuah negeri dikatakan Islam itu ketika muncul syiar-syiar Islam di dalamnya tanpa melihat aturan yang ada. Berdasarkan tadi ya, sikap Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ketika hendak memerangi satu kaum. Yang dijadikan patokan Nabi adalah syiarnya itu ada atau tidak. Nabi tidak bertanya kamu di sini itu menerapkan hukum Islam apa saja atau tidak. Tidak. Nah, jadi ini poin pertama yang harus kita ketahui. Dan alhamdulillah negeri kita penuh dengan gaungan syiar-syiar Islam. Maka kata para ulama, negeri kita Indonesia ini adalah negeri Islam, negeri Muslim. Walaupun tidak kita pungkiri dari aturan yang ada sebagian ataukah kebanyakan itu bercampur dengan aturan non-Islam. Namun itu tidak menjadikan negeri ini negeri kufur. Negeri ini adalah negeri Islam. Ya. Negeri ini adalah negeri Islam.